Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Mirta Dewi. Hari ini kalian pasti sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi ada beberapa hal yang harus tetap kalian perhatikan saat kalian bersekolah. Yang pertama, kalian harus tetap selalu memakai masker untuk menjaga kesehatan dirimu. Yang kedua, kamu juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, biasakan membawa perlengkapan sendiri. Jangan biasakan meminjam ya. Yang keempat, tetap menjaga jarak dengan temanmu, apalagi jika mereka tidak memakai masker. Yang terakhir, jangan berbagi makanan dan minuman pada gelas yang sama. Demikian tips dari Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Materi pembelajaran hari ini adalah KD 3.3. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. KD 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Kalian juga akan dapat menjelaskan pencernaan mekanis dan kimiawi pada sistem pencernaan manusia. Selain itu, kalian juga dapat menjelaskan macam-macam penyakit pada organ pencernaan manusia. Kalian juga dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, kalian akan dapat membuat model sederhana organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Kira-kira apa sajakah organ pencernaan tersebut?
sajakah organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia? Mari kita pelajari satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga adalah lambung. 4. Usus halus. Kelima, usus besar. Dan yang terakhir, anus. Jadi, bahan makanan yang kalian makan masuk melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian dicerna di dalam lambung, setelah itu diserap di usus halus, kemudian ke usus besar untuk penyerapan air, dan ampas atau sisanya akan dibuang melalui anus. Bagaimana cara menghafal organ pencernaan manusia secara berurutan dan benar? Ayo kita lihat tipsnya. Tadi sudah kita pelajari bahwa organ yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang keenam anus. Coba kalian perhatikan, pada kata mulut ada huruf yang diberi warna merah. Mu. Pada kerongkongan ada huruf yang berwarna merah. E. Kemudian pada lambung ada huruf L yang berwarna merah. Pada usus halus ada U dan H yang berwarna merah. Pada usus besar, kata besar berwarna merah. Yang terakhir, pada anus, AN berwarna merah. Sekarang, coba kita baca secara perlahan. Mu, ke, lu, besar, an. Ya, pintar sekali. Kita dapat menyebutnya. Mukeluh besaran. Bagaimana? Mudah bukan menghafalnya? Mukeluh besaran. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita pelajari fungsinya satu persatu. Mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Nah, di sini ada gambar lidah. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi.
Sekarang kita perhatikan peta lidah. Bandingkan dengan lidah kalian. Pada bagian pangkal lidah terdapat rasa pahit. Sedangkan di kiri kanannya untuk merasakan asin. Kemudian asam dan paling depan adalah manis. Sedangkan yang kuning adalah gurih atau umami. Ini adalah gambar gigi. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Ada 3 jenis gigi. 1. Gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk menggiling makanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gigi, seperti gigimu. Bagian depan atas dan bagian depan bawah merupakan gigi seri, gigi yang berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan di pojoknya, atas dan bawah adalah gigi taring, yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Sedangkan gigi yang ada di kiri, kanan, atas, dan bawah adalah gigi geraham yang berfungsi untuk menggiling atau mengunyah makanan. Sekarang kita perhatikan kerongkongan atau esofagus. Perbedaan antara tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan terletak di sebelah depan yang berfungsi sebagai alat pernapasan yang sudah kita pelajari pada tema yang lalu. Sedangkan kerongkongan ada di sebelah belakang yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa yang disebut gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan menuju lambung. Jadi, pada saat kalian memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian makanan tersebut kalian kunyah dan dibantu ditelan oleh lidah, masuk ke kerongkongan, dan dibantu dengan gerak peristaltik yang berupa relaksasi dan kontraksi otot, sehingga makanan tersebut dapat masuk ke dalam lambung. Lambung, ini adalah gambar lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin dan renin, serta asam lambung. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam lambung atau asam klorida
berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Usus halus. Ini gambar usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus, antara lain sebagai berikut. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi, setelah makanan dihaluskan atau dicerna di lambung, maka makanan tersebut akan diserap sari-sarinya di dalam usus halus. Usus besar atau kolon. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas tersebut akan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli atau Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan sisa-sisa makanan. Usus besar ada 3 jenis: usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Jadi, sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar dan akan mengalami pembusukan. Rektum atau anus. Ini gambarnya. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus. Apa sajakah penyakit pada organ pencernaan manusia? Yang pertama adalah sakit MAH. Penyakit MAH disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Jadi, untuk mencegah sakit MAH, pola makan kalian harus teratur ya, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah sulit buang air besar. Sembelit disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses atau kotoran menjadi keras. Agar buang air besar lancar, makanlah makanan berserat serta minumlah paling sedikit 8 gelas air per hari. Apabila sisa makanan terlalu lama dalam usus besar, maka airnya akan terus diserap oleh usus besar sehingga kotoran atau fesesnya menjadi keras.
Yang terakhir, diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Ketika diare, dianjurkan untuk minum cairan oralit agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Semakin lama kalian mengalami diare, maka tubuh kalian akan menjadi lemas. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia? Berikut tipsnya. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan, yaitu 1. Membiasakan makan secara teratur, untuk 3 kali sehari. 2. Minum paling sedikit 8 gelas air per hari. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membiasakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. 5. Hindari jajan sembarangan. Makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Rangkuman pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada 2 jenis proses pencernaan yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung di rongga mulut dengan bantuan gigi. Pencernaan kimiawi berlangsung di rongga mulut dengan bantuan kelenjar ludah enzim petialin dan di dalam lambung dengan bantuan enzim pepsin dan renin. Beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia misalnya sakit mah, sembelit atau konstipasi, dan diare. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan misalnya membiasakan makan secara teratur, minum paling sedikit 8 gelas air per hari, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, menghindari jajan sembarangan, dan makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Sekarang perhatikan tugas pengetahuan. 1. Apa fungsi sistem pencernaan? Sebutkan organ pencernaan pada manusia secara berurutan. 2. Ada berapa jenis pencernaan yang terjadi? Sebutkan. 3. Apa yang disebut dengan gerak peristaltik? 4. Apa saja gangguan yang dapat terjadi pada organ pencernaan manusia? 5. Sebutkan 3 cara memelihara kesehatan organ pencernaan.
Selain tugas pengetahuan, kalian juga harus mengerjakan tugas keterampilan, yaitu membuat model sistem pencernaan manusia. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu gambar manusia, gambar alat-alat pencernaan, karton, lem kertas, dan gunting. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Thank you for watching your video channel.